Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Percikan hikmah hari ini kami beri judul Kebaikan Allah pada seekor nyamuk. Ada satu pengalaman pribadi yang sudah begitu lama, namun dari hikmahnya mungkin bisa menjadi renungan yang dapat membuka mata hati kita. Betapa Allah adalah zat yang maha baik, yang tidak sedikit pun menciptakan segala sesuatu dalam kesia-siaan. Sering di waktu malam dalam keadaan yang cukup lelah, setelah sehari full harus menyelesaikan tugas yang cukup banyak, ternyata istirahat saya agak terganggu dengan hadirnya nyamuk. Nyamuk seakan tidak mau mengerti bahwa saya membutuhkan waktu untuk istirahat. Tanpa malu dan merasa kasihan, seakan nyamuk-nyamuk itu berpesta menikmati daging dan darah saya. Tidur pun terasa tidak nyaman. Hal seperti itu kadang berlangsung tiap hari. Suatu malam, karena seringnya diganggu nyamuk, saya pernah bertanya kepada Allah, mengapa Allah menciptakan makhluk yang bernama nyamuk? Dunia kesehatan telah menetapkan bahwa nyamuk adalah binatang berbahaya yang harus dimusnahkan. Satu target yang dicanangkan manusia kepada nyamuk yaitu mati. Dapat diamati sejak nyamuk itu lahir ke dunia, ia sudah berusaha dibasmi oleh manusia, misalnya dengan penyemprotan atau penaburan bubuk tertentu untuk membunuh mereka. Manusia berusaha membersihkan lingkungannya dari nyamuk, namun Sang Maha Tahu tetap menciptakan nyamuk. Itu yang menggelitik kami untuk mencoba bertanya kepada Allah, apa alasan atau hikmah penciptaan nyamuk? Suatu hari saya menemukan sobekan koran. Koran itu memberitakan bahwa seorang artis ibu kota baru saja membeli mobil mewah. Tiba-tiba muncul di benak ini satu pertanyaan, bagaimana caranya artis itu menjadi kaya seperti itu? Pada malam harinya ketika sedang nonton TV, saya melihat sebuah iklan obat nyamuk. Bintang iklannya adalah artis di dalam koran yang tadi siang saya temukan. Iklan itu terasa menjadi jawaban pertanyaan tadi siang. Ternyata artis itu bisa menjadi kaya, mampu membeli mobil mewah, salah satunya karena menjadi bintang iklan obat nyamuk. Anehnya pikiran ini tidak berhenti di situ. Seakan Allah membuka informasi ini lebih jauh. Iya ya, adanya obat nyamuk mesti ada pabriknya. Dan pikiran ini sejak berhenti. Dan adanya pabrik obat nyamuk karena adanya nyamuk. Kepala ini tertunduk. Ya Allah, Panjenengan Maha Agung dan Maha Suci dari kepicikan pikiran kami. Gara-gara nyamuk, seorang artis bisa memiliki mobil mewah. Tidak hanya berhenti sampai di situ. Allah yang Maha Cerdas membuka banyak rahasia tentang penciptaan nyamuk. Dengan berdirinya pabrik obat nyamuk, berapa ribu pengangguran mendapatkan pekerjaan. Mereka mendapatkan gaji yang layak untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Dari pabrik itu, berapa rupiah pajak yang didapatkan negara. Kemudian berapa ribu toko-toko kecil tetap bisa melakukan usahanya dengan menjual obat nyamuk. Banyak pemilik toko yang berjualan obat nyamuk dapat naik haji dan membantu fakir miskin. Dari adanya nyamuk, berapa apotek dan toko obat yang mendapatkan keuntungan menjual obat atau salep gigitan nyamuk. Berapa ribu dokter masih buka praktek karena masih banyak pasien yang sakit sebab digigit nyamuk. Ya Allah, ternyata nyamuk rela berkorban untuk mengentaskan pengangguran,
menjadi jalan datangnya rezeki kepada para pemilik toko, apotik, bahkan kepada para dokter. Nyamuk kok baik banget ya, apalagi zat yang menciptakan nyamuk. Ya Allah, seandainya tidak ada nyamuk, mungkin banyak pengangguran yang tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarganya. Banyak toko atau apotek yang tidak selancar itu usahanya, dan banyak dokter yang tidak mendapatkan rezeki lebih. Ya Allah, dengan memang zat yang maha hebat, dan sungguh sudah lama Allah itu hebat. Saya baru sadar kehebatan Allah justru dari seekor binatang yang setiap malam menemani saya tidur, yaitu nyamuk. Saudaraku yang dicintai Allah, nyamuk adalah salah satu contoh dari miliaran makhluk Allah yang sesungguhnya diciptakan untuk kebaikan manusia. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, Ya Rob kami, tiadalah Engkau ciptakan ini dengan sia-sia, Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Ali Imran 190-191. Ayat tersebut menegaskan bahwa Allah tidak pernah menciptakan sesuatu dengan sia-sia. Tidak ada kebetulan dalam hidup ini. Semua dalam perencanaan detail Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang sia-sia dalam penciptaan Allah. Semua ciptaan mengandung hikmah dan ilmu Allah. Orang yang mampu menangkap hikmah di balik kejadian adalah golongan ulul albab. Mereka memadukan amalia zikir dan fikir, menyatukan potensi hati dan pikiran. Berzikir dengan mengingat Allah, mengingat kemuliaan asma Allah dan sifat Allah. Berfikir tentang semua ciptaan Allah, berfikir untuk menemukan Allah di balik ciptaannya. Ulul albab menemukan keajaiban dalam semua ciptaan Allah. Namun semua itu mengantarkannya kepada kekaguman hakiki kepada Sang Maha Ajaib Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulul albab mampu menemukan pelukis di balik lukisan. Ulul albab mampu menemukan Allah di balik ciptaannya. Ketika seseorang baru kagum dengan ciptaan Allah, namun tidak mengantarkannya pada pertemuannya dengan Allah yang menciptakan, maka ilmunya tidak akan banyak memberi manfaat. Setinggi apapun seseorang mencari ilmu, namun tidak mengantarkan dirinya menjadi dekat dengan Allah, maka bisa jadi ilmu itu tidak akan membawanya kepada lubang. Maka bisa jadi ilmu itu akan membawanya kepada lubang kesombongan. Ia senang disebut sebagai orang pintar, orang yang pandai mengurai kata, namun sesungguhnya ilmunya tidak memberikan pengaruh apapun dalam hatinya. Na'udzubillahi min dzalik. Saudaraku yang dicintai Allah, rahasia kebaikan Allah pada penciptaan nyamuk mengantarkan pemahaman kita untuk tidak serta-merta menilai sesuatu berdasarkan apa yang kita lihat. Boleh jadi di balik kesederhanaan sesuatu tersimpan hikmah yang luas. Sebaliknya kita juga tidak serta-merta mengagumi sesuatu atas kesempurnaan lahiriahnya. Siapa boleh mengira bahwa di balik kulit durian yang penuh duri tersimpan buah durian yang manis dan harum? Dan siapa yang bisa mengira bahwa di balik halusnya kulit buah kedondong ada biji dondong yang diliputi serat menjuntai? Dalam kacamata keimanan,
seseorang meski menjaga hati untuk berprasangka baik atas ciptaan Allah. Memanfaatkan potensi zikir dan fikir adalah sebuah cara yang diajarkan Allah agar kita dapat memetik ilmu dan hikmah di balik ciptaannya, sehingga semua yang kita temui mengantarkan kita kepada ma'rifatullah, penyaksian diri akan kuasa dan cinta Allah kepada hambanya. Allah Maha Baik dan akan dapat dipahami oleh mereka yang memiliki hati dan pikiran yang baik. Semoga hati dan pikiran seperti itu yang dikaruniakan Allah kepada kita. Sungguh Allah sangat mencintai kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.